Kita harus ke Israel supaya kita ngelihat hal yang lebih nyata. Itu kalau kita baca Alkitab kan kadang berulang-ulang perlu waktu lama untuk jelas. Sana saya ngelihat tuh setannya Indonesia sama setannya Israel beda. Oh, beda. Apa ya? Kalau apa setan beda? di sana tuh rata-rata pakai sorban-sorban seperti kayak jubah-jubah gitu. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ada yang baru nih dari Israel melalui hambanya Evangelis Daud Tony terkait dengan situasi saat ini dan dunia persetanan. Mari kita dengarkan, semoga memberkati. Bagaimana Pak? Ada kesaksian dari Israel. Bagaimana keadaan Israel sekarang, Pak? Jadi dari Israel Ya. saya belajar satu hal. Jadi zaman Musa itu rata-rata umat Israel kalau menghadap Yang Maha Kuasa itu harus melewati imam kalau untuk berdoa memohon pada Tuhan. Nah, orang yang pertama kali berdoa sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian itu adalah Hana, ibunya Samuel. Ibunya Samuel yang berdoa meminta Tuhan dan didengar sama Imam Eli di Silo. Iya, oke. Imam di Silo. Jadi yang pertama kali berdoa minta pada Tuhan sejak bangsa Israel mendiami tanah perjanjian itu adalah Hana, ibunya Samuel. Ibunya Samuel. Dan itu ada di Silo karena tabut perjanjian, tabut Allah ada di Silo. Ada di Silo ya, Pak. Dan waktu itu dia dikira mabok. Si Hana Sama Imam Eli. Betul. Betul, Pak. Jadi yang pertama kali berdoa langsung kepada Tuhan tidak lewat imam zaman Musa itu adalah Hana. Hana ya. Langsung minta kepada Tuhan sama Tuhan di depan tabut perjanjian. Yes. Dan Tuhan mengabulkan doanya, lahirlah Samuel. Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu ibunya adalah satu-satunya orang yang doa langsung kepada Tuhan di hadapan tabut perjanjian tanpa imam. Yes, langsung ya. Tanpa imam. Nah, jadi di hadapan tabut perjanjian, di hadapan tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yes. Dan Imam Eli ngelihat dia doa itu dikira orang mabok. Ya. Sehingga anaknya yang pertama itu Samuel diberikan mengabdi kepada Tuhan. Betul. Dan Samuel pun adalah yang tidak kecil juga orang yang berdoa di hadapan tabut Tuhan perjanjian, bahkan tidur di depan tabut. Betul. Sampai dia mendapat panggilan sebagai nabi. Diasuh sama Imam Eli ya, Pak? Jadi dari situ kita ngelihat bahwa yang seorang ibu justru yang berdoa pertama kali adalah Hana tanpa imam menghadap Yang Maha Kuasa. Yes. Yang pertama kali ya. Tapi sekarang kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah bertata dalam hidup kita. Dan artinya tabut perjanjian ada dalam hidup kita kan? Yes. Nah, kita sudah tidak pakai perantara-perantara lagi, tapi langsung kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi tanpa perantara ya, Pak. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara yang agung, toh. Betul. Perantara antara Allah dan manusia. Ya. Di situ juga saya ngelihat juga kuburan Raja Daud juga masih ada. Betul.
kuburan Raja Daud, termasuk kuburan Nabi Samuel juga masih ada. Yes. Nah, kalau kita perhatikan orang Yahudi, orang Israel, kan ada doa itu harus segenap hati dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu benar-benar kayak segenap kekuatan, segenap jiwa. Sampai kepalanya itu gini-gini. Pentok ke ini ya. Ya itu segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Bahkan kalau menari, ya nari beneran gitu loh di hadapan Tuhan. Nggak malu-malu ya Pak. Nah, jadi kita ini harus paham di sini gitu loh. Betul. Dan kemarin juga di tempat Pentakosta Loteng, di Loteng itu yang hari Pentakosta Pencurahan Roh Kudus. Betul. Nah, kenapa di situ banyak orang berkerumun? Karena di Loteng Yerusalem Pentakosta itu di bawahnya itu adalah kuburan Raja Daud. Iya. Di mana orang Yahudi itu, orang Israel berziarah ke kuburan Raja Daud. Raja Daud. Dan Jadi, kuburannya masih ada sampai sekarang ya Pak? Ya, kuburan Raja Daud ada. Sejarah Alkitab itu bukan halusinasi gitu loh. Ya. Tapi sejarah Alkitab itu nyata, fakta ada semua. Betul Pak. Dan lokasi-lokasinya juga masih ada semua. Masih lengkap, masih ada ya. Dan rencana Oktober saya mau ke Israel. Oktober ya Pak? Sama Menorah, sama Pendeta Gilbert Lumaindong. Oh. Jadi kalau siapa yang mau ikut silahkan. Yes. Gimana situasi Israel Pak? Perang ini Pak? Aman. Aman. Bahkan lebih enak sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan banyak orang malah kurang menikmati. Sekarang lebih aman. Sepi ya? Lebih enak. Berarti udah boleh masuk ya Pak? Iya. Jadi pelajaran yang nomor 1 saya dapat dari Israel itu apa? Orang yang pertama kali berdoa tanpa perantaraan imam, langsung di depan tabut perjanjian, di hadapan Elohim semesta alam itu adalah Hana, ibunya Samuel. Ibu Samuel ya. Dan yang kedua ada lagi yang bahkan tiap hari tidur, bahkan sampai dipanggil Tuhan menjadi nabi, ya Samuel. Samuel. Kan dia tidur di Bait Allah. Di Bait Allah ya. Imam di Silo. Betul. Di hadapan tabut perjanjian. Kemarin Pak Daud ke Silo Pak? Iya, di Silo. Karena selama 369 tahun kan tabut Allah itu ada di situ. Jadi kita harus ke Israel supaya kita ngelihat hal yang lebih nyata. Itu kalau kita baca Alkitab kan kadang berulang-ulang perlu waktu lama untuk jelas. Betul. Tapi kalau kita di Israel itu langsung begitu lihat faktanya langsung mengerti lebih cepat. Lebih jelas. 10 menit. Alam supranaturalnya gimana Pak di Israel Pak? Sana saya ngeliat tuh setannya Indonesia sama setannya Israel beda. Oh beda. Apa ya? Kalau setan di sana tuh rata-rata pakai sorban-sorban seperti kayak jubah-jubah gitu. Kalau di Indonesia itu banyak kayak bayangan hitam, ada yang pakai belangkon juga gitu loh. Oh gitu ya. Berarti ngikuti tradisi Pak ya? Ya lihat itu semuanya. Nah, bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar ya. Tapi luar biasa sekali perjalanan hambanya sampai ke tanah suci. Saya sendiri masih berdoa, kapan kiranya Tuhan jawab? Kerinduan saya ingin juga ke tanah suci. Nah, situasi saat ini seperti yang disampaikan hambanya adalah aman, sejuk, tenang, nyaman. Walaupun kita tahu ya, Israel sedang konflik ini dengan Palestina. Tetapi negara itu tetap luar biasa. Kenapa begitu? Karena negara ini adalah negara yang Tuhan sertai, berkati secara langsung. Tanah perjanjian. Bukan berarti tanah-tanah yang lain, negara-negara lain tidak diberkati. Tapi ini spesifik. Negara yang menjadi
tempat di mana para nabi lahir, para rasul lahir, bahkan juru selamat yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi menjadi manusia, itu dari Israel, Yerusalem, orang Yahudi asli dari keturunan Daud. Dan belajar Alkitab sangat real, sangat lengkap apabila kita langsung ke Israel, karena ada tempat-tempat peninggalan bersejarah yang tercatat di Alkitab, yaitu di Israel. Jadi, jikalau sahabat diberkati Tuhan, ada berkat, silakan pergilah ke Israel. Mari lihat langsung bukti sejarah, supaya kita tidak hanya membaca Alkitab, tetapi ada bukti sejarah, supaya iman kita semakin kuat, semakin yakin bahwa sejarah itu meneguhkan Alkitab. Itu sahabat yang dikasihi Tuhan. Dan luar biasanya hambanya Evangelis Daltoni bisa juga merasakan dan melihat seperti apa kuasa gelap di Israel dan kuasa gelap di Indonesia. Ada sedikit perbedaan, tetapi kita harus tahu siapa sebenarnya iblis itu atau kuasa gelap itu. Baik di Israel, di Indonesia, maupun di negara-negara lain sebenarnya itu sama. Wujud aslinya yaitu malaikat jatuh, malaikat yang berontak kepada Allah. Pimpinan tertingginya adalah Satan, Lucifer, dan banyak lainnya. Mereka punya pemerintahan yang sistematis dan struktur di mana-mana, karena iblis juga punya pemerintahan atau punya wilayah kekuasaan. Tapi yang terpenting, bagaimana kita bisa membentengi diri supaya tidak tersentuh oleh kuasa gelap. Dan percayalah, Tuhan selalu beserta kita, kita harus andalkan Dia. Iblis pasti tidak akan bisa menyentuh, menghancurkan hidup kita. Dan hambanya pernah mengatakan bahwa pusat kegelapan seluruh dunia ada di sana, di Timur Tengah. Jadi sebenarnya apa manfaat praktis bagi kita mengetahui benda-benda bersejarah di Israel, atau mungkin dari orang yang sudah ke sana, atau mungkin kita bisa pergi sendiri? Manfaatnya adalah Alkitab semakin nyata, karena semua yang ada di Israel itu tercatat dalam Alkitab. Sebagian besar yang berkaitan dengan para nabi dan juru selamat. Itu seharusnya iman kita semakin kuat, bahwa Alkitab itu real, nyata, ada bukti sejarah, bukan sembarang ngomong. Ya, kita tidak sembarang ngomong. Apa yang tercatat dalam Alkitab ada bukti sejarahnya. Para arkeolog juga sebagian besar sudah membuktikan. Mereka menemukan benda-benda kuno, tempat-tempat kuno yang tercatat dalam Alkitab. Seharusnya iman kita semakin kuat. Seperti itu. Memang tidak ada kewajiban untuk datang ke sana, tetapi apabila kita datang ke sana, itu semacam merefresh kembali iman, pengetahuan kita tentang Alkitab. Dan kita bisa merasakan tanah yang dimana Tuhan pernah hadir, inkarnasi menjadi manusia. Bukankah itu kedahsyatan? Saya pikir itu saja yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daltoni. Bagi sahabat yang tertarik dan rindu ke Tanah Suci, silahkan. Itu sangat bagus supaya kita bisa melihat langsung ya tempat yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikhususkan Tuhan, yang dispesialkan Tuhan, menjadi jembatan keselamatan, menjadi jembatan para nabi dilahirkan. Tuh.
supaya kita semakin mencintai Alkitab, semakin beriman teguh. Kiranya sahabat diberkati Tuhan supaya bisa ke Israel secara langsung, tidak hanya mendengar katanya-katanya. Saya juga rindu ingin langsung ke Israel. Bagaimana dengan sahabat? Coba isi di kolom komentar. Kalau rindu, saya percaya Tuhan pasti memberkati, membuka jalan keluar sehingga kita bisa ke sana. Tuhan Yesus memberkati.